Jalan panjang menyakitkan, jalan singkat cepat, dan salah jalan tersesat. 3 pilihan dalam menjalani hidup dengan gangguan kesehatan mental oleh Pak Jeffrey Lim. Menghadapi gangguan kesehatan mental bukan perkara mudah. Banyak orang yang hidup dengan skizofrenia, bipolar, depresi berat, atau gangguan mental lainnya harus bergumul dengan keputusan besar, yaitu apakah mereka akan meminum obat medis secara rutin atau tidak. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama, bahwa medis adalah anugerah umum dari Tuhan, dan gangguan kesehatan mental seperti bipolar dan skizofrenia itu perlu medis. Ini ada dasar ilmiahnya di dalam ilmu psikiatri dan ilmu saraf yang adalah wahyu umum. Namun masih banyak orang masih ragu mengobati orang gangguan kesehatan mental dengan medis. Pada akhirnya ada 3 jalan yang biasanya dipilih oleh para pencintas. Masing-masing jalan membawa konsekuensinya sendiri. Apakah 3 jalan itu? Pertama, jalan panjang yang menyakitkan, yaitu belajar dari kepahitan. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh mereka yang awalnya menolak minum obat. Mereka seringkali bersikeras bahwa mereka tidak perlu medis. Mereka menolak, memberontak, bahkan merasa bahwa cukup dengan doa atau kemauan kuat mereka bisa sembuh. Namun seiring waktu, kejatuhan demi kejatuhan membuat mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan bantuan medis. Mereka mungkin pernah dirawat di rumah sakit mental, kehilangan pekerjaan, putus relasi, atau mengalami kekacauan hidup yang menyakitkan. Saya, Pak Jeffrey Lim sendiri, sebagai yang mengalami gangguan kesehatan mental, mengalami jalan panjang ini. Saya sudah dirawat ada 11 kali di dalam perawatan mental karena memilih jalan panjang menyakitkan. Saya pernah stop medis karena merasakan diri sudah sembuh. Beberapa kali saya mau coba mengurangi obat, karena setiap kali obat dikurangi selalu merasakan kondisi lebih baik, di mana saya lebih energik, lebih banyak ide, lebih kreatif, lebih produktif, dan bisa lebih ada pencapaian. Tapi itu pada awalnya aja, karena akhirnya berakhir di rumah sakit mental. Akhirnya dari pengalaman pahit itulah muncul kesadaran saya makin terbuka untuk pengobatan, dan ketika saya mulai rutin minum obat, perlahan mengalami kestabilan dan menemukan harapan kembali. Saya belajar dengan cara yang sulit, tapi bersyukur tetap tertolong. Alkitab mengatakan orang bebal tidak suka ditegur, tetapi orang yang bijak mau mendengarkan nasihat. Amsal 15 ayat 5. Sekarang kita masuk ke jalan kedua. Jalan kedua, jalan singkat cepat, yaitu bijak belajar dari orang lain. Inilah jalan yang lebih baik dan lebih ringan. Mereka adalah orang-orang yang terbuka sejak awal. Saat didiagnosis, mereka tidak menutup diri. Mereka mendengarkan ruang edukasi dari dokter, konselor, maupun keluarga. Mereka juga membaca dan mendengar kesaksian dari penyintas gangguan kesehatan mental lainnya. Mereka tidak menunggu kehancuran datang. Mereka mengambil keputusan untuk minum obat dengan teratur, dibimbing oleh dokter. Hasilnya, mereka bisa lebih cepat pulih, kembali produktif, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Jalan ini bukan berarti tanpa tantangan, tapi karena mereka rendah hati untuk belajar dan percaya pada proses, mereka menghindari banyak luka yang tak perlu. Mereka menyadari bahwa hikmat tidak selalu datang dari pengalaman pribadi, tapi juga dari mendengarkan pengalaman orang lain. Saya berharap teman-teman di dalam grup Seeing with New Eyes ini boleh memilih jalan kedua, jalan yang lebih singkat, cepat, dan tidak berliku-liku.
tidak banyak menghabiskan waktu, tenaga, uang, dan juga kesehatan. Alkitab mengatakan orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan orang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Akhir kita akan membahas jalan ketiga. Jalan ketiga yaitu salah jalan dan tersesat. Mereka berputar dalam kesesatan. Sayangnya ada juga mereka yang memilih jalan ketiga, jalan yang menyesatkan. Mereka menolak medis seumur hidupnya dengan berbagai alasan. Takut ginjal rusak, takut ketergantungan, atau karena mereka meyakini bahwa semua gangguan mental adalah karena kerasukan atau gangguan roh jahat. Mereka lebih memilih solusi alternatif yang belum terbukti atau hanya bersandar pada kepercayaan pribadi tanpa pertimbangan medis yang seimbang. Padahal banyak dari mereka akhirnya tidak stabil secara mental, menjadi korban stigma, bahkan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Banyak dari mereka terjebak dalam lingkaran kambuh, kehilangan keluarga, bahkan bisa berakhir di jalanan atau rumah sakit mental. Mereka tidak mendapat pemulihan yang utuh karena terus berjalan menjauh dari pertolongan yang Tuhan sediakan melalui ilmu dan teknologi medis. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa orang yang mengalami gangguan kesehatan mental yang berat seperti bipolar dan skizofrenia, jikalau tidak diobati dengan medis dan dibiarkan dalam kondisi mania atau juga kondisi psikotik, maka kondisi seperti ini akan merusak otak. Dibiarkan semakin lama semakin tidak baik. Karena itu kita perlu bijaksana mengambil keputusan. Karena itu dengarlah nasihat. Jalan orang bebal lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 12 ayat 15. Kesimpulan dan refleksi. Kita semua punya pilihan. Gangguan kesehatan mental bukanlah aib dan bukan pula kutuk. Ini adalah bagian dari kondisi hidup manusia dalam dunia yang telah jatuh. Namun puji Tuhan, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya melalui banyak cara: pengobatan, dukungan komunitas, dan pemulihan rohani. Jangan takut untuk memilih jalan yang benar, meskipun sulit. Belajarlah dari pengalaman sendiri, atau lebih baik lagi, belajarlah dari pengalaman orang lain. Jangan sampai kita memilih jalan yang menyesatkan, yang justru menjauhkan kita dari pemulihan yang Tuhan sediakan. Mari kita di dalam grup ini saling mendorong dan mendampingi mereka yang sedang bergumul agar berani memilih jalan bijak menuju pemulihan. Semangat semua!